kembali lagi dengan saya Sertu Kuat Kania di Kartika Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau ini berhasil meraih penghargaan sebagai Dansatgas terbaik dan juga Babinsa terbaik di program TMMD ke-122. Langsung saja kita sambut Letkol Infantri Aris Setiawan dan juga Koptu Nasrani Damian. Selamat datang Pak Dandim dan juga Pak Babinsa di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Mengawali perbincangan kita hari ini, bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman Kartika Podcast. Ya, terima kasih. Saya Letkol Infantri Aris Setiawan, SH, Komandan Kodim 0809 Kediri, Abituren Akmil 2003. Baik, Pak Babinsa. Baiklah, terima kasih. Nama saya Nasrani Damian Hindom, pangkat Koptu Babinsa Kampung Embekuan. Saya bertugas di Kodim 1805 Raja Ampat. Raja Ampat, wah jauh juga ya Pak ya. Lumayan. Nyampe ke sini kapan Pak? Nyampe ke Jakarta? Kemarin. Oh kemarin. Oh, kalau izin komandan nyampe nya kapan nih? Kan Kemarin kalau Kediri juga. kan sebentar ya, Kediri dari sini kan. Naik pesawat tuh, Mas. Baik komandan, nah gimana nih perasaannya setelah dinobatkan sebagai Dansatgas terbaik dan juga Babinsa terbaik? Untuk perasaan ya tentunya sangat senang dan bangga, apalagi ini sebagai penghargaan yang pertama sebagai Dansatgas TMMD ke-122, di mana sebelumnya saya juga pernah melaksanakan TMMD waktu itu di tahun 2023, itu di daerah kota Kediri dan sekarang ada di kabupaten. Ya, saya sangat senang dan bersyukur atas prestasi atau penghargaan yang diterima atau kami terima sebagai Dansatgas terbaik TMMD ke-122. Baik, berarti kalau momen TMMD ini Pak Dandim udah pernah ikut sebelumnya Pak ya? Pernah ikut. Luar biasa. Kalau Pak Babinsa udah pernah ikut sebelumnya belum? Kalau sebelumnya belum pernah, baru kali ini. Oh kayak ini. Ya. Gimana nih perasaannya? Perasaan saya sangat senang dan bangga karena dari bagian timur bisa mewakili, ya, khususnya dari Kodim 1805 Raja Ampat. Saya terpilih menjadi salah satu Babinsa terbaik dan saya sangat bangga. Baik, nah komandan dan Ya. Pak Babinsa nih, apa sih yang membuat Pak Babinsa dan juga Pak Dandim terpilih menjadi juara pertama di event TMMD ke-122 ini? Kalau dari saya sebagai program TMMD yang saya kerjakan, ini ada program utama atau pokok, ini ada 3, dimana yang pertama adalah kita pembangunan atau kita perbaikan jalan, dimana jalan ini sebelumnya belum ada, jalan tanah, dan kita bangun sejauh kurang lebih 1,5 kilometer. Kita jalan makadam, dan selanjutnya kita membangun atau merehab rumah tidak layak huni. Ini ada 20 unit rumah, dan yang terakhir adalah pembangunan atau rehab musola yang ada di Desa Pagung. Yang selanjutnya di program TMMD ini juga ada penekanan dari Bapak Kasat, tentunya ini sebagai program pemerintah, yaitu ada kita melaksanakan pengeboran sumur bor untuk masyarakat dan lahan pertanian. Ada 5 sumur yang kita kerjakan. Selanjutnya ada kita melaksanakan ketahanan pangan. Ketahanan pangan kita waktu itu melaksanakan tanam pohon atau jagung. Dan terakhir yaitu ada program untuk stunting, pengentasan stunting. Demikian ini menjadi program-program unggulan yang kita laksanakan. Ya, alhamdulillah dalam pelaksanaan ini kita target waktu yang ditentukan kita bisa menyelesaikan secara 100%. Demikian ini menjadi program kami untuk TMMD ke-122. Baik komandan, nah tadi mengingat komandan menjelaskan bahwanya ada program ketahanan pangan ya. Ya. Nah itu kalau ketahanan pangan itu setelah selesai program ketahanan pangan nanti si lahannya itu punya siapa Pak? Jadi lahan ini menjadi lahan masyarakat atau kelompok tani yang ada di wilayah
titik TMMD itu tepatnya di Desa Pagung. Itu kita ada tanggung jawab, itu di Koramil itu ada kurang lebih 2 hektar, dan menjadi tanggung jawab Kodim di desa atau di wilayah itu ada kurang lebih 50 hektar. 50 hektar. Selama ini di Desa Pagung itu merupakan daerah pegunungan atau daerah lereng Gunung Wilis, sehingga daerah itu kesulitan air. Jadi pelaksanaan untuk penanaman atau masyarakat bisa dia panen itu bisa tergantung tada hujan. Jadi menunggu hujan turun baru bisa bercocok tanam. Dengan adanya tadi saya sampaikan juga ada 5 sumur bor yang kita laksanakan untuk pengeboran, di mana yang 3 ini adalah sumur air bersih untuk masyarakat bisa layak minum, bisa langsung digunakan untuk masyarakat untuk minum, bisa untuk kita bisa kebutuhan sehari-hari. Yang selanjutnya yang 2 sumur bor ini adalah untuk dia lahan pertanian yang ada di wilayah Desa Pagung. Demikian ini menjadi unggulan dalam program TMMD kami. Demikian. Baik, yang ditanaminya apa, tumbuhan apa aja nih Pak? Kalau tumbuhan itu di sana kita jagung dan padi. Jagung dan padi. Berarti nanti hasilnya menjadi mata pencaharian warga setempat ya Pak ya? Betul. Jadi selama ini menjadi mata pencaharian masyarakat, dan di situ masyarakat juga tadi kita bangun atau memperbaiki jalan. Yang jalan selama ini 1,5 kilo ini masyarakat sulit untuk melewati, untuk mengakses hasil pertanian. Tapi dengan adanya kita bangun jalan itu, jadi jalur transportasi untuk mengangkut hasil pertanian bisa menjadi lancar. Demikian. Baik, nah selanjutnya Pak Babinsa, proses pada saat pemilihan lokasi dan juga apa sih latar belakang pemilihan lokasi TMMD di wilayah binaan Pak Babinsa? Yang menjadi latar belakang pemilihan lokasi TMD, bahwa masyarakat yang mendiami kampung yang kami laksanakan TMD ini, masyarakat di Kampung Sapu Keren itu, mereka khususnya untuk akses jalannya memang agak susah. Terus dengan medannya, saat kita melihat medan dan ini ya memang sungguh sangat berat sekali medannya. Tetapi ya dengan puji Tuhan bisa jalan untuk akses masuk ke kampung tersebut bisa berhasil dalam waktu yang ditentukan. Dan juga dengan pihak-pihak terkait bersama dengan Kodim, Raja Ampat kami sendiri, Pemda dan kepolisian yang kami melaksanakan TMD, dan juga dibantu sama warga yang ada di kampung tersebut. Kami melaksanakan kegiatan itu bersama-sama dan hasilnya juga tercapai. Baik, nah itu yang dibangun apa aja sih Pak? Kalau di wilayah binaan Pak Babinsa? Yang pertama jalan, terus dan 1 rumah baca dengan 1 rumah tinggal. 1 rumah baca, rumah tinggal, dan perbaikan jalan ya Pak ya? Ya, membuat jalan baru untuk masuk ke kampung. Oke, berarti sebelumnya akses jalannya gimana nih Pak? Kalau sampai bikin jalan baru kan berarti sebelumnya itu jalan gak ada jalan kan Pak? Iya, terputus. Oke, berarti dibikin jalan lalu diaspal kayak gitu ya Pak ya? Awalnya ada jalan dibuat secara swadaya oleh masyarakat sendiri. Dan jalan itu sudah terpakai sekitar 13 tahun lamanya. Baik, kalau untuk yang rumah baca sendiri itu seperti apa nih Pak? Maksudnya pengajarnya didatangkan dari mana? Pengajarnya sudah ada dari guru-guru yang ada. Guru di sekitar situ juga Pak ya. Baik, tadi kalau untuk rumah tinggalnya sendiri? Rumah tinggalnya sendiri itu memang dibuatkan untuk ibu atas nama Bola Ode Memberasar. Memang dia sudah tinggalnya sendiri sekitar 7 tahun lamanya, ya, tanpa punya rumah sendiri, dan dia numpang sama warga di situ.
Oke, berarti sebelum punya rumah ini beliau numpang di rumah warga-warga ya Iya. Pak ya, sehingga menjadi pertimbangan di program TMM ini untuk dibuatkan rumah untuk ibu tersebut. Iya. Luar biasa. Nah baik, nah kira-kira Pak Dandim, ada berapa sih jumlah personel yang ikut melaksanakan TMMD ke-122 ini di wilayah binaan komandan? Baik itu dari pihak TNI Polri dan juga masyarakat, dan juga apa sih tanggapan dari masyarakat sekitar? Untuk jumlah personil ya yang Siap. termasuk di dan Satgas ini ada 150 personil. 150 personil. Sebenarnya kalau jumlah ini sebenarnya banyak, karena dalam pelaksanaan TMMD ini kita dibantu masyarakat, kita gotong royong. Ada satu rumah di situ, mereka ada masyarakat membantu dengan ikhlas sampai dengan awalnya ada rumah Bapak Slamet ini, dia kondisi rumahnya ini adalah rumah gedek, ya, rumah gedek. Terus ada situ tinggal 4 orang, suami, istri, dan anaknya 2. Nah, ini dengan adanya TMMD, Pak Slamet ini merasa senang sekali, dan di situ tergerak masyarakat atau kepala desa untuk gotong royong, guyup, kita saling membantu untuk membangun rumah yang di rumah Bapak Slamet ini. Jadi kalau Satgas itu sendiri itu terdiri dari 150 orang dari TNI, Polri, dan unsur di situ kita libatkan juga dari perguruan pencak silat, ada ormas, ada, dan termasuk Satpol PP. Demikian, ini adalah jumlah personil yang terlibat dalam TMMD. Demikian. Wah, berarti semua saling berkolaborasi ya Pak ya. Betul, Nah kalau betul. untuk peran wanita Pak di sana itu seperti apa nih Pak? Kalau peran wanita, jadi di sana Satgas TMMD ini kita tempatkan di rumah-rumah masyarakat. Jadi ibu-ibu dengan senang hati di situ para personil yang termasuk dan Satgas TMMD ini diberikan uang saku dan uang makan. Uang makannya ini mereka dengan dikumpulkan di situ, ada satu rumah ada 10 orang, 15 orang. Dari situ ibu asuh, ibu yang punya rumah ini memasak, dan di situ dibantu oleh masyarakat juga. Ini menjadi peran ibu-ibu ya di saat di rumah. Selanjutnya dalam pekerjaan juga sehari-hari di kurang lebih 30 hari itu ada di musola, ada di rumah perbaikan rumah tidak layak huni, dan termasuk jalan masyarakat atau ibu-ibu ini dengan ikhlas, dengan bersama-sama itu mereka masak, bikin kue, bikin minuman, habis itu diantar ke titik-titik yang kita laksanakan TMMD. Demikian. Nah, ini kerjasama yang sangat luar biasa Iya. ya Pak ya. Bapak-bapaknya membangun perubahan dan ibu-ibunya juga mendukung amunisi ya Pak Betul, ya. betul. Luar biasa. Bahkan ada juga ini Mbak, ada ibu-ibu ya maaf sedang dia kondisinya berkebutuhan khusus, di situ dengan suka cita ya, dia disabilitas itu tunanetra, itu dengan senang hati itu masak. Bahkan sampai ini kemarin juga pada saat TMMD kita juga memberikan ya perhatian tali asih kepada saudara-saudara kita terutama di wilayah tempat TMMD itu. Ada saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas, ada beberapa orang di situ, ibu-ibu ada, terus bahkan ada anak-anak juga itu disabilitas tunanetra. Dan waktu saya kunjungi, dan dia hobinya itu olahraga, bernyanyi, bermain musik. Untuk itu saya pada saat penutupan saya tampilkan anak-anak, ada 2 orang anak itu namanya Kenzo dan Putri. Nah itu pada saat penutupan kita tampilkan untuk dia bernyanyi di hadapan Bapak Kasat. Demikian ini. Wah, berarti anak-anaknya di sana ikut berkontribusi juga Pak ya. Ya,
Jadi anak-anak ini dalam arti ini, Mbak. Kan tadi ibu-ibu kan dia dengan kondisi ya keterbatasan dengan senang hati membantu kita untuk ikut masak. Terus di situ saya datang ke masyarakat, ada laporan ini ada anak-anak juga berkebutuhan khusus di situ, terus memiliki kemampuan bermusik, makanya saya tergerak untuk dia bisa tampil di hadapan Bapak Kasat. Alhamdulillah kemarin Bapak Kasat mengapresiasi tampilan adik Kenzo dan Putri dan diberikan hadiah berupa organ dan piano itu sama Bapak Kasat. Terima kasih. Biasa. Nah, baik, kalau untuk Pak Nasran Damian sebagai Babinsa Yan Bekwan Koramil 180501 Waisai, apa nih faktor utama yang berkontribusi pada keberhasilan Pak Babinsa sehingga berhasil menjadi seorang Babinsa terbaik di TMMD 122 ini? Oke, baik. Ya, kami sebagai Babinsa khususnya kembali ke 3 dasar utama kami sebagai TNI, yaitu Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Dapan Wajib TNI. Ya. Apabila saya sebagai Babinsa di situ membantu kesulitan rakyat di sekelilingnya, ya itu sudah menjadi salah satu dasar seorang Babinsa untuk membantu warganya. Dan apabila di lapangan saya bekerja apabila mengalami kendala, ya, yang terutama akan saya laporkan ke Danramil saya, dan setelah itu Danramil saya akan menyampaikan ke atasannya lagi Pak Dandim, ya. Dan apabila adapun hal itu bisa saya selesaikan sendiri, akan saya usahakan untuk menyelesaikannya sendiri, karena itu sudah resiko saya sebagai seorang Babinsa, ya. Dan juga ada satu hal yang ingin saya sampaikan, karena menjadi ini sehingga saya bisa ada di sini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Kompas TV yang telah melakukan hal ini sehingga dan juga terlibat dalam kegiatan ini dan saya bisa ada di sini. Baik nih. Kemudian apa sih dampak positif yang Pak Babinsa rasakan setelah terlaksananya program TMMD ini kepada masyarakat di desa binaan Pak Babinsa? Dampak positifnya adalah masyarakat semakin dekat dengan kami para TNI, itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya akses jalan, masyarakat sangat senang sekali dengan akses jalan yang kami buat, walaupun dengan waktu yang tidak memungkinkan, tapi bisa tercapai, ya. Dan masyarakat berharap mungkinkah ada lagi hal seperti ini, ya. Itu saja, Mbak. Baik, ini jumlahnya berapa hari sih Pak kalau program TMMD ini? Kalau program TMMD ini berapa lama tuh kira-kira? Waktunya 30 hari, Mbak. 30 hari. Karena kalau di tempat saya waktu itu karena kondisi jalan yang harus diperbaiki, makanya saya laksanakan ada kegiatan pra TMMD. Di mana untuk pra TMMD untuk menyiapkan bahwa seandainya yang kondisi hujan, kondisi panas dan waktu yang ditentukan ini 30 hari, kemungkinan kan tidak selesai. Makanya kita mundurkan untuk pekerjaannya, kita awali untuk pekerjaannya. Selanjutnya dampak positif yang dirasakan tentunya yang pertama bagi masyarakat di wilayah desa atau tempat yang dilaksanakan TMMD. Di situ yang sangat menyentuh adalah masyarakat di desa Pagung itu rumah bisa diperbaiki, bahkan ada juga tadi saya sampaikan bahwa ada rumah yang selama ini kurang layak menjadi layak, bahkan juga ada rumah yang ada ibu
yang kondisinya berkebutuhan khusus bisa diperbaiki, akhirnya sangat senang sekali dengan kehadiran kita, terus kita bersama-sama dengan masyarakat untuk bergotong royong bisa memperbaiki rumah, jalan, dan tempat ibadah. Bahkan tadi saya sampaikan bahwa kemarin pada saat penyerahan bantuan atau hadiah dari Bapak Kasat Orjen itu, adik Kenso dan adik Putri itu dia sampai tidak bisa tidur itu Mbak. Malamnya itu pagi karena sangat senang sekali karena Bapak Kasat bisa memberikan hadiah. Ini merupakan anugerah Betul. buat Putri dan Kenso. Sampai cita-cita Bapak Dandim, saya senang sekali, saya pengen jadi artis nasional itu. Amin. Nah, itu harapan Dek Kenso dan Dek Putri. Makanya dengan dibantu Bapak Kasat, diberikan hadiah, itu sangat termotivasi, sangat senang sekali. Itu kemarin yang saya rasakan, dan itu cerita dari Dek Kenso dan Dek Putri, demikian. Baik Bapak. Nah kalau untuk pra TMMD-nya tersendiri ini berapa lama Pak? Untuk pra TMMD ini kurang lebih 1 bulan ya. Kalau di kemarin pelaksanaannya ada bulan Oktober, kita laksanakan di awal bulan September. Oke. Demikian. Nah ada jumlah berapa kodim tuh Pak yang mengikuti TMMD ini? Kalau TMMD se-Indonesia itu ada 25. Karena ini program TMMD yang TW4 ini adalah tambahan, sehingga kalau untuk di Kodam 5 ini cuma di Kodim Kediri. Kodim Kediri, di mana kita komunikasi dengan pemerintah daerah. Di situ harus menggunakan anggaran perubahan, tentunya kita komunikasi, dan ya alhamdulillahnya dari pemerintah daerah Kabupaten Kediri ini bisa mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan TMMD ke 122. Baik, berarti untuk ke 122 ini ada 25 kodim ya Pak ya? Iya, Kalau sebelumnya itu ada 50 ya Pak ya? Betul, Oh, betul. Baik. Nah dalam pelaksanaan TMMD ke 122 ini tentunya banyak sekali halangan dan rintangan nih Pak. Nah kira-kira apa nih tantangan terberat menurut Pak Dandim selama pelaksanaan TMMD ke 122 ini? Untuk tantangannya, hambatannya ini adalah cuaca dan kondisi daerah atau ini pegunungan. Banyak yang rusak. Di situ yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan TMMD yang saya kerjakan. Cuaca pada saat bulan Oktober adalah cuaca panas. Akhirnya banyak masyarakat mungkin tidak bisa, mungkin jam 10, jam 11 itu udah istirahat. Akhirnya kita cut dulu untuk istirahat, barulah nanti lihat cuaca jam 1 atau jam 2 itu baru kita laksanakan lagi. Itu menjadi kendala di lapangan, termasuk karena daerahnya jalan yang diperbaiki ini jauh dari pemukiman. Akhirnya kita harus menggunakan transport, kita antar atau kita rapatkan masyarakat. Satgas TMMD kita menggunakan kendaraan untuk mendekatkan, demikian. Baik Pak Dandim. Nah kalau untuk upaya dalam menanggapi kendala di wilayah binaan Bapak ini seperti apa? Upayanya ya yang untuk menghadapi, menyiapkan mengatasi kendala tadi untuk cuaca panas kita istirahatkan. Untuk teman-teman prajurit, masyarakat yang melaksanakan TMMD, kita istirahat di situ, kita istirahat di tempat titik-titik yang di situ teduh. Terus selanjutnya untuk kondisi tempat yang jauh untuk kita perbaiki. Akhirnya kita menggunakan kendaraan untuk merapatkan Satgas TMMD ataupun masyarakat menggunakan mobil, kita rapatkan. Setelah itu untuk kita bisa jalan menuju ke titik TMMD atau jalan yang diperbaiki. Demikian itu. Jadi Baik, solusinya. nah kalau untuk waktu kerjanya nih Pak, itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau waktu kita
kurang lebih pukul 8. Setelah itu jam 11 atau jam 12 kita istirahat, Break. kita mulai lagi jam 1 sampai dengan sholat asar jam 3 atau jam 4 itu sudah selesai, demikian. Oh, berarti kalau buat tidurnya di rumah masing-masing atau pasang camp kayak gitu, Pak? Tidurnya itu di rumah masyarakat, Mbak. Tadi yang saya sampaikan tadi, untuk di rumah-rumah masyarakat ada yang 10 orang, ada 6 orang, dan di situ mereka komunikasi, sosialisasi dengan masyarakat. Bahkan ada di situ prajurit dalam termasuk Satgas ini, ada yang sore habis maghrib itu dia kemampuan mengaji, ada yang khotbah juga, dan di situ mengajari anak-anak untuk mengaji, dan sore kita manfaatkan olahraga. Jadi kita waktu TMMD ya kurang lebih 30 hari ini kita manfaatkan ya, komunikasi, sosialisasi dengan masyarakat. Ya alhamdulillah dengan kondisi seperti ini pelaksanaan TMMD kita sangat-sangat diterima oleh masyarakat Desa Pagung. Bahkan kemarin juga di Desa Pagung itu melaksanakan acara perpisahan dengan melaksanakan jaranan. Jaranan itu apa? Jaranan kayak kuda lumping itu. Kita ada di situ kesenian, ya kesenian khas di wilayah Kediri ini adalah jaranan. Mereka khusus untuk menampilkan, menyewa kuda lumping atau jaranan untuk melepas, menyambut dan melepas. Jadi menyambut, kita disambut dengan pagelaran jaranan atau kuda lumping, dan kemarin juga dilepas dengan pagelaran kuda lumping. Bahkan banyak masyarakat ya sedih karena merasa kehilangan. Kurang lebih 30 hari kita sosialisasi, kita bekerja sama masyarakat. Demikian. Baik, nah kalau untuk Pak Babinsa sendiri nih, tantangan terberat pada saat pelaksanaan TMMD ke-122 ini seperti apa? Kalau untuk tantangannya terberat seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, medan yang kita hadapi dengan kita membawa material untuk menuju ke lokasi. Karena sementara dalam membuat jalan itu untuk medannya memang agak susah, jadi kadang minta bantu sama warga untuk bawa material menggunakan lombot. Lombot itu kendaraan kayak gimana? Motor tempel. Jadi motor yang pakai gerobak di belakangnya gitu ya, Pak ya? Kalau kita di sana diistilahkannya perahu Johnson. Motor laut lah, kendaraan laut. Oke. Ya. Laut ya, motor itu laut. materialnya diangkut dari itu baru masuk ke kampung. Oke, itu jaraknya berapa kilo, Pak? Ya, tidak sampai sekilo. 600-an meter lah. Oke, nggak terlalu jauh ya, Pak ya. Baik, setelah meraih penghargaan ini, apa rencana Komandan ke depan untuk terus memberikan kontribusi terbaik dalam tugas-tugas sebagai Komandan Kodim 0809 Kediri? Ya, terima kasih. Penghargaan ini sebenarnya ini adalah penghargaan untuk masyarakat Desa Pagung. Selanjutnya masyarakat yang selama ini bergotong royong, kita komunikasi, kita bersama-sama untuk membangun, memperbaiki jalan, kita memperbaiki rumah, kita mungkin musola. Nah itu, ini yang harapan saya setelah saya mendapatkan penghargaan ini, sebenarnya penghargaan untuk masyarakat Desa Pagung, terutama kepala desa yang selalu mendukung kami. Dan ke depan tentunya ini menjadi awal ya untuk kita menambah atau motivasi saya sebagai di sini Komandan Kodim, dan setelah ini juga dalam waktu dekat saya juga akan bergeser untuk ke jabatan yang baru, karena penjabat saya jadi Komandan Kodim kurang lebih 2 tahun, Pak. 2 tahun. Di akhir pengabdian saya sebagai Komandan Kodim, ya alhamdulillah
saya diberikan anugerah penghargaan dari Bapak Kasat menjadi Dansatgas terbaik. Baik nih, kalau misalnya dikasih kesempatan nih Pak Dandim, kira-kira Pak Dandim mau bikin inovasi apa nih untuk masyarakat ke depan? Kalau untuk inovasi ya, saya terus terang aja, saya hobinya saya melukis, Mbak. Saya hobi berolahraga. Tentunya desa-desa masyarakat dengan kemampuan hobi saya, di situ saya ingin mengajak terutama pemuda-pemuda yang punya keahlian, kelebihan di bidang seni. Nah, saya ini sering mengumpulkan teman-teman terutama yang suka melukis atau mural di wilayah Kediri, bahkan di Kodim itu sendiri, itu di rumah dinas, di kantor itu ada lukisan di situ. Lukisannya adalah lukisan pemandangan dan lukisan batik khas Kediri, dan saya pengen juga untuk masyarakat di wilayah Kodim Kediri bisa menjadi selama ini teman-teman yang seni ini kurang diperhatikan. Makanya dengan adanya saya di situ, mereka sangat semangat, bahkan teman-teman dari perfilman juga itu saya diangkat sebagai komandan Kodim, itu adalah Bapak pembina pelopor dalam dunia seni di wilayah Kediri. Demikian itu Mbak, saya ingin. Baik, terakhir nih Komandan, apa pesan yang ingin disampaikan untuk semua pihak yang telah mendukung kegiatan TMMD ke-122 ini? Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Pagung dan masyarakat Desa Pagung. Selanjutnya kepada Komandan Korem, Bapak Pangdam 5 Brawijaya. Tentunya ya sangat spesial adalah Bapak Kepala Staf Angkatan Darat yang alhamdulillah selama ini belum pernah hadir di Kediri, dan ini yang pertama Mbak, Bapak Kasat bisa hadir di Kediri. Bahkan di Desa Pagung itu sangat senang sekali masyarakat bisa dihadiri atau hadir Bapak Kasat. Demikian ya, ini ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut tergabung dalam kegiatan TMMD ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, nah terakhir untuk Pak Babinsa, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan Babinsa lainnya agar mereka bisa termotivasi dan juga berprestasi seperti Bapak. Oke, baik. Sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan. Di tempat kami di Papua ada peribahasa yang berkata bahwa jika engkau mengabdi di tempat ini dengan tulus, kamu akan melihat tanda heran satu ke tanda heran lain. Ya. Itulah maksud dari itu adalah jika pengabdian kita dengan tulus dan ikhlas, maka hal yang akan kami dapat ya seperti ini. Ya. Jadi untuk semua rekan-rekan saya dalam bertugas, jangan merasa bimbang atau ragu. Ya. Laksanakan tugas saja dengan penuh rasa tanggung jawab, karena kita adalah TNI Angkatan Darat. Ya. Mungkin hanya itu aja, Mbak. Baik, jadi pada intinya kita itu harus bekerja tulus dan ikhlas ya Pak ya, sesuai dengan Santiaji yang tergantung di Santiaji TNI Angkatan Darat ini. Baik, terima kasih juga Pak Dandim, Pak Babinsa telah hadir bincang-bincang hangat di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi semangat dan juga inspirasi kita semua. Bye.